Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makalah dari yang baik. Artinya setiap ayat yang kita temukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu akan disebutkan oleh Allah di awal ayat. Tapi dikala Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu, disebutkan oleh Allah di pertengahan ayat, lain dari yang lain. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah Allah untuk hambanya yang tidak mungkin Allah melakukannya. Ketika Allah menyebutkan hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, tidak mungkin Allah melakukannya. Wahai orang-orang yang beriman, makalah dari yang baik, tidak mungkin Allah melakukannya. Karena itu adalah perintah dari Allah untuk hambanya. Setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah Allah untuk hamba yang tidak mungkin Allah melakukannya. Tapi berbeda dengan salah satu perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat. Sebelum Allah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah telah melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian setelah Allah berselawat, setelah malaikat berselawat, baru Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Artinya ini adalah perintah yang Allah lakukan pertama kali sebelum Allah perintahkan makhluk untuk melakukannya. Dan cukuplah ini merupakan kemuliaan yang luar biasa agar kita tahu bagaimana kedudukan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat. Karena kalimat sallu itu adalah penekanan, bukan mengucapkan salawat, tapi perbanyaklah mengucapkan salawat. Wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Artinya kalau kita baru satu kali, dua kali, tiga kali bersalawat, maka kita belum termasuk ke dalam ayat ini sampai kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Maka dari situlah kalau seandainya kita temukan minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, artinya dalam satu hari kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi minimal 20 kali. Dan semakin banyak kita mengucapkan salawat kepada Nabi, maka semakin banyak pula pahala yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk memulakan kuliah dan pengajian di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa minggu kita libur dan kita bercuti, semoga awal ini merupakan awal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang ada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam kehidupan. Sebagaimana kita pula berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Karena memang tujuan dan cita-cita kaum muslimin dikala mereka melaksanakan ibadah umrah adalah supaya dosa mereka diampunkan dan dihilangkan kefakiran dari dirinya. Sehingga untuk melaksanakan ibadah umrah tidak boleh satu kali, tapi harus berkali-kali. Ibadah ini merupakan ibadah yang dianjurkan bagi kaum muslimin melakukannya berkali-kali, bukan satu kali. Karena kerinduan orang yang pernah melaksanakan ibadah umrah melebihi daripada kerinduan orang yang belum pernah melaksanakannya. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah kemudian umrah lagi, artinya melaksanakan ibadah umrah datang ke tanah haram Makkah Madinah tidak boleh satu kali, tapi dianjurkan bagi kita untuk berkomitmen. Misalnya kalau bisa satu kali dalam satu tahun, atau satu kali dalam 2 tahun, sesuai dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mencukupkan umrah hanya satu kali sahaja. Karena apabila kita umrah satu kali saja, maka kita belum mendapatkan tujuan daripada ibadah umrah. Karena tujuan daripada ibadah umrah itu ada dua, manfaatnya ada dua.
Yang pertama, dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya orang yang melaksanakan ibadah umrah adalah mereka yang sedang berdagang dengan Allah Azza wa Jal, sedang berniaga dengan Allah. Dan orang yang berniaga, berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Kalau menurut hitung-hitungan kita sebagai manusia, maka banyak biaya yang harus kita keluarkan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemuliaan. Ibadah umrah itu tidak mahal, ikhwatul Islam. Ibadah umrah itu yang membuat mahal itu adalah perjalanan kita, oleh-oleh kita, kopor yang terlalu banyak, buat tangan yang tidak sedikit, itu yang membuat mahal. Padahal ibadah umrah itu semestinya adalah ibadah yang ringan. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan hamba melaksanakan ibadah kecuali pasti Allah mudahkan ibadah tersebut. Apa gunanya Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah kemudian Allah persulit? Tidak mungkin. Tapi kita yang mempersulit diri. Apa yang membuat sulit ibadah umrah? Oleh-oleh yang tadi kita sebutkan. Umrahnya 1 hari, oleh-olehnya 10 hari. Dan memang itu fakta dan buktinya, ikhwatul Islam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau ada orang yang umrah 1 hari, 1 hari di Mekah, 1 hari di Madinah, kemudian pulang selesai ibadah umrahnya, tapi kadang-kadang buah tangan dan oleh-oleh itu lebih mahal daripada ongkosnya, sehingga kita mempersulit diri. Kenapa demikian? Agar kita mendapatkan janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Umrah, umrah dan umrah. Karena mereka yang melakukan ibadah ini, pertama dosanya diampunkan, dan yang kedua dihilangkan kefakiran dari dirinya. Tidak akan pernah fakir orang yang datang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan memulakan pembahasan kita tentang keberadaan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan kota Madinah, sebuah kota yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu lewat mimpinya. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Madinah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kampung halaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Mekah merupakan tempat kelahiran Nabi, maka Madinah adalah tempat Nabi berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Karena Nabi menghabiskan waktu di kota Madinah walau 10 tahun semasa Nabi hidup, tapi Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya sampai Nabi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, maka kita akan berkunjung ke dalam Masjid Nabawi, sekaligus kita akan berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan kaum muslimin akan berkunjung ke perkuburan Nabi? Selama-lamanya, sampai Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidaklah terjadi sampai hari kiamat. Artinya kota Madinah adalah kota kampung kelahiran, kampung tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Maka mereka-mereka yang ada di kota Madinah seolah-olah sedang menjadi tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sedikit di antara keutamaan yang ada di kota Madinah, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang penuh dengan sejarah yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi-generasi berikutnya, kemudian kita yang ada di dalam kota Madinah dan kita yang ada di kota Madinah akan mendapatkan kemuliaan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh baginda Nabi yang mulia, bahwa kota Madinah itu adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah adalah tanah yang haram, dan aku pun menjadikan kota Madinah adalah tanah yang haram. Nabi SAW menyebutkan hadis ini bukan berarti Nabi Ibrahim yang membuat Makkah menjadi haram, bukan pula bermakna Nabi Muhammad yang menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram, tapi itu adalah penisbatan. Seolah-olah Nabi SAW menyebutkan Inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan Makkah, tapi yang mengharamkan Makkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan kota Madinah adalah kota yang diharamkan. Bukan Nabi yang mengharamkan kota Madinah, tapi Allah yang mengharamkan kota Madinah. Sehingga tanah haram itu betul-betul menjadi haram semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Haram sudah menjadi haram. Agar kita tahu, itu merupakan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makkah menjadi haram melalui lisan Nabi Ibrahim, karena orang-orang sebelumnya mereka sudah melupakan keharaman yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, orang-orang tidak tahu kalau Madinah itu adalah kota yang mulia. Kota Madinah itu tidak ada harga dan nilainya sebelum Nabi ada di sini. Kota Madinah yang dulunya dinamakan dengan Yathrib, itu adalah kota yang penuh dengan peperangan, tumpah darah dan yang semisalnya. Kota yang penuh dengan pertikaian, terkenallah namanya Yathrib. Karena Yathrib itu sendiri artinya adalah pertikaian dan pembunuhan. Itu makna daripada Yathrib. Sehingga kaum muslimin mereka tidak boleh mengatakan Madinah adalah Yathrib kecuali hanya sekedar menyebutkan sejarah dan nilai sebelum Nabi berada di sini. Namun sekarang Madinah jangan lagi dinamakan dengan Yathrib, karena Yathrib itu artinya adalah pembunuhan, pelecehan, kehinaan, semuanya. Semua bentuk keburukan terkumpul dalam kalimat Sarab, Yathrib. Kemudian dikala Nabi SAW datang di kota Madinah, maka di saat itulah perubahan muncul. Karena Nabi SAW juga menyebutkan umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah daerah ta'kulul qura, yang mana sifatnya adalah memakan daerah-daerah yang lainnya. Karena Madinah itu memakan daerah yang ada di sekitarnya. Artinya bahwa semua daerah yang ada di sekitar Madinah akan tunduk kepada kota Madinah. Dan salah satunya daerah kita. Apa maknanya? Semua kaum muslimin yang datang melaksanakan ibadah pasti tergerak hatinya untuk datang ke kota Madinah. Sehingga semua kita datang ke kota Madinah, padahal Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah haji akan tetap sah tanpa kedatangan kita ke kota Madinah, sebagaimana ibadah umrah juga akan sah tanpa kedatangan kita ke kota Madinah. Karena rukun umrah tidak pernah masuk di dalamnya Madinah, wajib umrah tidak pernah masuk di dalamnya Madinah, bahkan sunnah umrah pun tidak pernah masuk di dalamnya Madinah. Jadi apa yang masuk? Tidak ada. Makanya kita lihat rukun umrah. Berapa rukun umrah? 4 atau 5? 3. Yaitu 3 di dalam riwayat sebagian riwayat jumhur. Tapi riwayat yang lain atau ulama-ulama, sebagian para ulama yang lainnya, ulama Syafi'iyah salah satunya, mereka menyebutkan rukunnya itu ada 5. Sedangkan jumhur para ulama mereka menyebutkan rukunnya itu ada 3. Niat, tawaf, sa'i, selesai. Wajibnya itu ada 2, yaitu tidak boleh melewati miqat kecuali dengan pakaian ihram, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Itu merupakan di antara wajibnya. Sisanya itu adalah sunnah umrah, tidak ada di dalamnya kota Madinah. Lantas kenapa kita semua datang ke kota Madinah? Karena kita telah ditaklukkan oleh kota Madinah. Apa maknanya? Karena kita tertarik hati kita atau terpaut hati kita ke kota Madinah. Coba kalau seandainya ada kita punya travel, kemudian mereka mengumumkan, ustaz kita mengumumkan kita akan datang ke kota Mekah, kemudian kita umrah, kemudian selesai umrah menetap di Mekah 6 hari, kemudian setelahnya kita pulang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ganti travel kan? Bukan travel yang lain. Kalau marah tidak boleh, tapi paling tidak di bandara sampai di negara kita akan marah-marah. Kenapa tidak datang ke kota Madinah? Itulah ta'kulul qura, karena Madinah itu akan menundukkan semua daerah yang ada di dunia. Apa maknanya? Akan ada keinginan yang kuat untuk mendatangi kota Madinah, walau itu bukan bagian daripada ibadah yang kita lakukan. Ta'kulul qura, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Yaquluna laha Yathrib, mereka mengatakan itu adalah Yathrib, bukan kita kaum muslimin, tapi mereka itu siapa? Bisa jadi orang-orang musyrikun, bisa jadi orang-orang munafikun. Karena orang munafikun mereka tidak mau menamakan Madinah dengan Madinah, sebagaimana orang-orang musyrikun mereka tidak mau menamakan Madinah dengan Madinah.
mereka masih menamakan Madinah dengan kalimat Yasrib. Kaum muslimin tidak boleh menamakan Madinah dengan Yasrib. Kemudian Nabi menyebutkan yaqulunaha Yasrib wa hiya al-Madinah. Mereka menamakan dengan kalimat Yasrib dan nama yang sesungguhnya adalah Al-Madinah. Itulah yang kita kenal dengan Al-Madinah. Al-Madinah itu ikhwatul Islam dengan menggunakan alif lam. Walaupun biasanya lisan kita dikala menyebutkan Madinah tanpa mengucapkan alif lam, kita menyebutkan dengan Madinah. Dan kalimat menunjukkan Madinah, Madinah itu ikhwatul Islam, ada kalimat yang bersambung berikutnya. Karena kalimat Madinah di dalam bahasa Arab itu artinya sebuah kota. Madinah itu Mekah, kota Mekah. Madinah itu Jeddah, kotanya Jeddah. Madinah itu Taif, kotanya Taif. Ketika kita berada di kota Madinah, kita sebut dengan Madinah. Madinah apa? Maka semua kaum muslimin tahu Madinah itu artinya Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah Nabi. Sehingga Madinah ini tidak memiliki nama kecuali diambil dari nama baginda Nabi, maka disebut dengan Madinatun Nabi atau Madinatu Rasulillah atau kota Nabi kalau bahasa kitanya. Karena Madinah artinya kota. Kota itu banyak, kota mana? Tapi dikala kita berada di sini, semua kaum muslimin mengetahui bahwa ini adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama untuk tinggal dalam beberapa waktu di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berkunjung, menghabiskan waktu, mengetahui keutamaan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Masjid Quba. Yang ketiga adalah perkuburan baginda Nabi yang mulia. Yang keempat adalah perkuburan Baqi Al-Gharqad. Dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat inilah yang harus kita mengetahui keutamaannya. Karena dikala kita beribadah dan dikala kita berada di 5 tempat ini tanpa kita mengetahui, seolah-olah ibadah yang kita lakukan kurang sempurna. Karena berbeza ikhwatul Islam, orang yang beribadah mengetahui keutamaannya dengan orang yang beribadah tidak tahu keutamaannya, itu sesuatu yang berbeza. Maka di antara salah satu yang membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Di antara yang bisa membuat kita mencintai Nabi adalah dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita mencintai baginda Nabi kalau kita tidak tahu? Sama dengan kita mencintai manusia yang lainnya. Bagaimana kita mencintai keluarga kita, istri kita? Karena kita kenal. Kalau kita tidak cinta, tidak mungkin kita nikahi. Artinya itulah istilahnya. Tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Sebuah kalimat yang harus kita ketahui. Begitu juga dengan kota Madinah. Kalau seandainya kita ingin menjadikan Madinah berada di dalam hati, maka kenalilah Madinah agar kita betul-betul mencintai Madinah. Dan mencintai Madinah wajib hukumnya, bukan sunnah. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahbubah. Al-Habibah artinya daerah yang dicintai, atau daerah yang wajib kaum muslimin untuk mencintainya. Artinya mencintai kota Madinah adalah kewajiban, bukan pilihan. Dan kita tidak mungkin mencintai kota Madinah dengan sepenuh keyakinan tanpa kita mengetahui bagaimana keutamaan yang ada di dalamnya. Karena Nabi SAW sendiri yang menyebutkan di dalam sebuah kalimat yang dibaca oleh Nabi SAW, pertama kali Nabi memasuki kota Madinah. Ketika Nabi diusir oleh orang-orang Mekah, maka Nabi SAW mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah tanah yang terbaik. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Sehingga Mekah itu adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah secara mutlak dan keutamaan yang paling mulia. Hanya saja Nabi tidak diizinkan untuk tinggal berlama-lama dan selamanya berada di Mekah Al-Mukarramah, karena penduduknya tidak mengizinkannya pada waktu itu. Kemudian Nabi pun melaksanakan ibadah hijrah. Dan di antara salah satu konsekuensi hijrah, tidak lagi balik ke tempat semula. Itu disebut dengan hijrah.
Makanya kenapa Nabi tidak menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal, padahal dikala terjadi Fatuh Mekah, Mekah itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Kapan terjadi Fatuh Mekah? Tahun ke-8 Hijriah atau tahun ke-8 Hijrah. Artinya pada tahun ini Mekah itu sudah menjadi milik kaum muslimin, sebagaimana Madinah menjadi milik kaum muslimin. Mudah bagi Nabi untuk menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal. Kalau sekiranya Nabi pergi ke Mekah, tinggal di sana, meninggal di sana, selesai. Tapi itu bukan makna daripada hijrah. Karena hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang hijrah wajib meninggalkan dan tidak boleh kembali. Itu disebut dengan hijrah. Dan hijrah itu memiliki beberapa makna, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada hijrah tempat, ada hijrah keadaan. Dan hijrah Nabi SAW bersama para sahabatnya adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tidak boleh lagi pulang ke tempat asalnya. Bukan berarti tidak boleh mengunjunginya, tidak boleh menjadikan tempat asal sebagai tempat tinggal. Nabi tinggal di Mekah 53 tahun lamanya berada di sana. Kemudian hijrah ke kota Madinah. Nabi tidak pernah lagi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Bukan karena Nabi tidak mencintainya, tapi itu konsekuensi daripada hijrah. Begitu juga kaum muslimin semuanya harus hijrah karena Allah. Hijrah dari teman yang buruk kepada teman yang baik, hijrah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, hijrah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Yang mana di antara konsekuensi daripada hijrah, makna dan tujuannya tidak boleh lagi kembali. Misalnya, ya Allah, aku berkeyakinan, bertekad untuk hijrah di jalan-Mu, yang mana dulu aku adalah orang yang senantiasa terjerat dalam masalah yang haram. Aku tinggalkan itu karena-Mu, ya Allah. Maka kita tidak boleh lagi kembali kepada yang pernah kita lakukan. Itu disebut dengan hijrah. Dan semua maknanya disebut dengan hijrah. Dan hijrah itu tidak boleh lagi kembali. Maka dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, bukan berarti Nabi tidak mencintai Mekah. Bahkan Mekah itu daerah yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi. Tapi apalah daya, tidak dimudahkan Nabi berdakwah di dalamnya. Maka Allah perintahkan Nabi datang ke kota Madinah. Ketika Nabi berada di kota Madinah, maka Nabi pun mengatakan, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad wa sahiha. Ya Allah, jadikan Madinah adalah daerah yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi mana yang harus kita cintai, Makkah atau Madinah? Mana yang harus kita cintai, Makkah atau Madinah? Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya setiap kali mereka memasuki kota Madinah. Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad. Ini kalimat yang dianjurkan bagi kita mendatangi kota Madinah, kota Rasulullah SAW, karena ini kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW dikala sampainya Nabi di kota Madinah. Allahumma habbib. Apa arti habbib? Tanamkan kecintaan yang besar kepada kami, kepada kota Madinah, kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah, au asyad, atau tanamkan kecintaan kepada kami untuk kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi mana yang harus kita cintai? Dua-duanya. Tapi mana yang lebih kita cintai? Mana yang lebih kita cintai? Dua-duanya juga. Dikala kita berada di kota Madinah, maka kita mencintai Madinah. Dikala kita berada di kota Mekah, maka kita mencintai Mekah. Tapi doa Nabi SAW menyebutkan yang demikian agar kaum muslimin tahu bahwa karena kecintaan kepada kota Mekah itu adalah fitrah. Tidak ada kaum muslimin yang ditanya, bukan hanya kaum muslimin, semua yang ada di dunia. Dikala mereka berbicara tentang Mekah, kecintaannya langsung otomatis fitrah. Itu disebut dengan fitrah. Sedangkan Madinah lain. Maka dari situlah Nabi SAW ingin mengajak kaum muslimin, sebagaimana kita mencintai Mekah karena fitrah, maka kita juga mencintai Madinah karena fitrah. Otomatis kecintaan itu langsung muncul di dalam jiwa dan raga kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwatul Islam, mencintai Madinah itu adalah kewajiban, bukan sesuatu dianjurkan. Dianjurkan bagi kita mencintai Madinah, tidak demikian bahasanya, tapi diwajibkan bagi kita mencintai kota Madinah. Artinya kalau kita belum mencintai Madinah, maka berdoalah kepada Allah agar kita mencintai kota Madinah.
Karena kecintaan kita kepada Nabi tidak akan sempurna sampai kita mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Nabi yang mulia. Kita tidak akan pernah bisa mencintai Nabi sampai kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Apa yang dicintai oleh Nabi? Nabi mencintai keluarganya, istrinya. Maka wajib kita mencintai semua istri Nabi tanpa kita bezakan antara satu dengan yang lainnya. Nabi mencintai anak dan keturunannya, cucunya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai anak dan cucunya, keturunannya, zuriatnya. Wajib hukumnya. Nabi mencintai para sahabatnya, wajib bagi kita mencintai semuanya, para sahabat. Nabi mencintai kota Madinah, wajib hukumnya mencintai kota Madinah. Semua yang dicintai oleh Nabi, wajib bagi kita untuk mencintainya. Demi kesempurnaan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah Madinah. Maka untuk mencintai kota Madinah tidak mudah. Karena kata-kata cinta itu adalah kata-kata yang sudah memiliki makna yang tidak lagi sesuai dengan hukum asalnya. Cinta-cinta tidak demikian. Kalimat cinta itu harus ada buktinya. Cinta kepada siapapun harus memiliki bukti. Cinta kepada istri harus ada buktinya. Apa cinta kepada istri? Banyak. Cinta kepada anak harus ada buktinya. Apa cinta kepada anak? Juga banyak. Bahkan kita datang ke kota Makkah, Madinah, setiap hari kita menelpon keluarga yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan. Kita pun bertanya, apa nanti oleh-oleh yang ingin kamu inginkan? Itu bukti kita mencintainya. Semua yang kita cintai harus ada buktinya. Kita mencintai Nabi, apa buktinya? Kita mencintai kota Madinah, apa buktinya? Cinta dengan lisan tidak cukup. Cinta yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita menerapkan kecintaan itu dengan amalan dan perbuatan, baru cinta namanya. Mencintai Nabi dengan lisan, iya, tapi tidak cukup untuk mencintai Nabi SAW. Mencintai kota Madinah dengan lisan, iya, tapi tidak cukup untuk mencintai kota Madinah. Dan di antara mencintai Mekah dan Madinah, salah satunya adalah kota Madinah, yaitu dengan mempelajari dan mengetahuinya. Maka untuk kesempurnaan cinta kita kepada kota Madinah, maka hendaklah kita mengetahui tentang keutamaan yang ada di kota Madinah. Apa saja yang harus kita ketahui. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah tempat yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya. Dan tadi telah kita sebutkan 5 tempat yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjungi. Dan sebelum kita mengunjungi harus mengetahui. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah tujuan pertama kaum muslimin mereka mendatangi kota Madinah. Itu tujuan pertama. Tujuan pertama kita datang ke kota Madinah adalah Masjid Rasulullah SAW. Dan Masjid Nabawi adalah masjid yang pondasinya ada iman dan taqwa. Karena dikala Nabi berada di kota Madinah, maka yang pertama kali ditemui oleh Nabi SAW adalah dari kabilahnya. Kota Madinah ini ikhwatul Islam, dia memiliki nasab dengan Nabi SAW. Artinya Nabi memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Ini pernah kita sampaikan dan kita ulang lagi, dan kami harapkan kepada kita untuk fokus mendengarkannya agar kita tahu apa hubungan kota Madinah dengan baginda Rasulullah SAW. Kakek Nabi SAW, kakek buyut Nabi, kita tahu Muhammadun SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Qusay dan seterusnya. Salah satu buyut Nabi SAW adalah Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tahukah kita Hashim ini siapa ikhwatul Islam? Hashim ini adalah kakeknya ayah Rasulullah SAW, atau di atas kakek Nabi. Kalau kita memanggil di atas kakek apa namanya? Buyut ya. Pas di atas kakeknya apa namanya? Misalnya kita punya kakek, di atasnya lagi buyut. Kalau di atasnya lagi buyut juga apa? Datuk. Kalau ayah daripada ayah kita datuk, betul kan? Di atasnya lagi datuk juga apa? Siapa? Kakek nenek moyang. Kakek moyang itu semuanya. Itu disebut nenek moyang semuanya. Tapi di atas kakek kita apa namanya? Apa? Moyang. Moyang semuanya. Yang pas di atas kakek kita, buyut namanya. Kalau di atasnya lagi, buyut juga atau buyut. Karena ini saya bertanya karena saya tidak tahu ya. Anggaplah kita ambil buyut saja, buyut. Karena nanti dalam bahasa Arab itu harus jelas ikhwatul Islam, apalagi dalam masalah pembagian warisan.
karena memang bahasa kita ini terlalu banyak kurangnya ya, banyak kurang. Kalau bahasa Arab itu jelas semuanya, yaitu Abu Jad, yaitu buyut lah tadi kita sebutkan, Abu Jad. Tapi ikhwatul Islam, buyut Nabi SAW ini namanya adalah Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini ada pemimpin yang ada di Mekah Mukarramah. Pada zaman dia itu, Mekah itu biasa, Zam-Zam tidak ada. Bukan tidak ada yang tahu tempatnya, lokasinya, kedudukannya. Kemudian ikhwatul Islam, dia ada pemimpin yang ada di sana, Hashim. Makanya Nabi berasal dari Bani Hashim, disebut dengan Bani Hashim, dinasabkan kepada buyut Nabi, disebutkan dengan Bani Hashim, karena memang keturunan Nabi itu keturunan yang mulia. Dan semua para Nabi keturunannya adalah keturunan yang mulia. Keturunan Nabi itu semuanya mulia. Bahkan nenek moyang Nabi SAW yang bernama Hajar, kita selalu mengingatkan, hanya sekadar mengingatkan, jangan pernah sebutkan Hajar itu adalah seorang budak. Karena apabila kita menyebutkan budak, berarti Nabi berasal dari keturunan, tentunya tidak pantas bagi Nabi SAW. Dan kita tahu Hajar itu ikhwatul Islam adalah istri Nabi Ibrahim yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Hajar itu asal-muasalnya adalah seorang permaisuri, seorang ratu. Agar kita tahu bahwa silsilah Nabi adalah silsilah yang mulia. Kemudian terjadi apa yang terjadi, dan dia ditangkap. Kemudian dikala ditangkap, maka Ibrahim masuk ke Mesir bersama istrinya. Cerita yang masyhur bagi kita bersama. Kemudian Raja Mesir itu adalah raja yang jahat. Tidak ada perempuan yang cantik kecuali dia akan mengambil untuk dirinya. Tidak ada wanita yang elok rupanya kecuali dia akan mencurinya. Itu raja yang ada pada saat itu. Dan wanita yang paling cantik di dunia adalah siapa? Istri kita. Siapa wanita paling cantik di dunia? Ibu kita bersama, Hawa. Ibu kita adalah wanita yang paling cantik sedunia. Dan sebahagian kecantikan Hawa itu diberikan kepada Sarah, agar kita tahu Sarah itu adalah wanita yang tercantik. Tapi kalimat ini hati-hati, jangan pernah sebutkan kepada istri. Ingat baik-baik ya. Kalau istri bertanya siapa yang paling cantik, apa jawabannya? Jangan bilang Hawa, jangan bilang Sarah, bilang artinya agar kita tahu kenapa raja ini suka kepada Sarah, karena Sarah itu diberikan sebahagian kecil, sebagian saja dari kecantikan Hawa, agar kita tahu bagaimana ibunda kita Hawa alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian dia tidak bisa, dan pada akhirnya dilepaskan oleh raja dan diberikan Hajar. Itulah sejarah Hajar, dan dia adalah nenek moyang Rasulullah SAW yang asal muasalnya adalah seorang permaisuri, seorang ratu yang ada di daerahnya. Kemudian turun temurunlah sampai kepada Hashim yang tadi kita sebutkan. Hashim ini adalah buyut Nabi SAW yang dia memimpin Mekah. Tapi Mekah pada waktu itu biasa-biasa, karena Zam-Zam tidak ada. Zam-Zam tertutup, tidak ada yang tahu di mana Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, itu banyak namanya. Salah satu namanya Tibah itu adalah di antara salah satu nama Zam-Zam. Zam-Zam, Zumazim, Zam-Zam, itu semua adalah nama-nama Zam-Zam. Dan tidak ada yang tahu di mana Zam-Zam berada, tidak ada yang tahu. Kemudian Hashim ini sebagaimana biasa, karena orang Mekah kebiasaan mereka itu adalah berdagang. Hashim itu juga melakukan perdagangan di Ilafi Quraisy, Ilafi Rihlat Asyita'i was-Saif, perdagangan di musim panas dan di musim dingin. Nah, dikala Hashim melakukan perdagangan menuju sebuah daerah yang bernama Syam, maka Syam tidaklah bisa dikunjungi kecuali akan mampir di Yathrib di sini. Jadi siapapun yang pergi ke Syam, mampirnya di Madinah. Dan salah satu yang singgah di Madinah adalah Hashim. Hashim dikala singgah di Madinah ikhwatul Islam, dia singgah dalam waktu yang lama. Kemudian maka dalam waktu tersebut dia pun menikah dengan penduduk asli Madinah. Jadi Hashim ini menikah dengan salah satu penduduk Madinah yang bernama Salma. Dari Salma ini ikhwatul Islam, kemudian setelah pernikahan ceritanya sama. Cerita buyut Nabi dengan cerita ayah Nabi itu tidak jauh berbeda. Kemudian ikhwatul Islam, Salma dikala dinikahi oleh Hashim, maka Hashim kembali melakukan perjalanan seperti biasa. Di perjalanan beliau pun meninggal, dan Salma ini dalam keadaan hamil sama dengan ibu Nabi SAW. Ibu Nabi hamil, ayahnya di mana? Di mana ayah Nabi? Kalau tidak tahu bahaya. Di mana ayah Nabi? Dikala Nabi Muhammad SAW berada di dalam perut ibunya, Nabi melihat ayahnya atau tidak? Tidak.
Sehingga Nabi itu yatimnya yatim kuadrat, yatim di atas yatim. Karena ada anak yatim, mereka melihat ayahnya. Ada anak yatim, mereka tidak tahu dan tidak pernah melihat ayahnya. Dan itulah Nabi SAW. Sama ikhwatul Islam, melakukan perjalanan. Dikala melakukan perjalanan, meninggal. Di mana ayah Nabi meninggal? Di mana? Di mana? Di Syam atau di Madinah? Di mana ayah Nabi meninggal? Di Syam. Madinah. Syam atau Madinah? Terjadi perbedaan para ulama di sini. Di Syam atau Madinah? Di Madinah. Ayah Nabi meninggal di Madinah. Bukankah dikala Nabi berumur 6 tahun, Nabi datang ke kota Madinah untuk mengunjungi perkuburan ayahnya? Kemudian sepulangnya dari Madinah, ibu Nabi sakit dan meninggal di Abwa, dan ibu Nabi dikuburkan di sana. Kemudian Nabi kembali ke kota Mekah. Bisa dipahami sejarahnya? Tapi kalau Islam, Nabi berarti ayah Nabi meninggal di Madinah. Di mana di Madinah? Di mana ayah Nabi dikuburkan? Di sana. Betul nih? Saya tidak tahu di mana. Sebagian ustaz ya, tidak boleh sebagian, harus pasti. Tidak ada sampai sekarang di kota Islam, tidak ada yang memastikan di mana ayah Nabi dikuburkan. Di mana ayah Nabi dikuburkan tidak ada yang memastikannya. Karena itu sejarahnya lama sekali di kota Islam. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada Hashim, karena sejarah Nabi dengan buyutnya sama. Hashim ini dikala dia melakukan perjalanan, siapa tadi nama istrinya? Salma. Salma ini berasal dari mana? Berasal dari Madinah. Tapi kuat Islam, dia hamil. Suaminya pergi melakukan perdagangan sebagaimana laki-laki yang lainnya, melakukan perdagangan. Nah, dia meninggal. Hashim ini meninggal. Berarti Salma akan melahirkan anak dan orang tuanya sudah meninggal. Tapi kuat Islam, Hashim ini pemimpin yang ada di Mekah. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Kemudian kuat Islam, setelah Salma ini melahirkan tanpa seorang ayah. Kemudian apa yang terjadi? Dia berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba setelah sejarah yang begitu lama, Muttalib, siapa tadi Muttalib? Siapa tadi Muttalib? Saudaranya Hashim, berarti paman daripada anak ini. Bisa dipahami? Paman daripada anak ini. Karena kalau kita tidur, kita tidak menangkap ceritanya nanti ya. Perhatikan baik-baik. Yang ingin tidur, tunggu dulu, pending setelah Isya. Baik. Saya tahu ya, kita semua pernah lelah. Tapi ini merupakan di antara maklumat yang tujuannya adalah untuk mengetahui silsilah baginda Rasulullah SAW. Baik, ikhwatul Islam. Nah, dikala beberapa tahun, sampai 6 tahun, 7 tahun, tiba-tiba terciumlah oleh Muttalib bahwa saudaranya punya keturunan di Madinah atau di Yathrib. Karena biasanya pemimpin akan melahirkan pemimpin juga. Ada darah kepemimpinan di dalam dirinya. Kemudian dikala Muttalib itu adalah saudara daripada Hashim. Dan Muttalib itu ikhwatul Islam, dia itu biasa membeli budak. Itu ada di antara kebiasaannya. Apalagi budak-budak kecil. Bukan budak kecil itu anak-anak kecil, tapi budak yang masih berumur, yang masih kecil. Dia biasa masuk Mekah, dia bawa budak. Setiap masuk Mekah dia bawa budak. Arti bawa hamba saya. Kemudian ikhwatul Islam, Muttalib ini mencium ada aroma keturunan daripada saudaranya Hashim di Madinah. Dan ini sudah lama ikhwatul Islam, maka dia melakukan perjalanan di Madinah, bertanya, mencari sejarah, mencari bukti. Maka ditemukanlah ternyata Hashim itu menikah dengan salah seorang wanita yang bernama Salma. Dan dari Salma ini ada seorang anak, namanya adalah Syaibah. Salma ini punya seorang anak, namanya adalah Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam, Syaibah ini sudah berumur 6 atau 7 tahunan lah, kurang lebih. Ini kurang lebih lah. Kemudian dikala Muttalib sampai di kota Madinah atau di kota Yathrib, maka dia melihat anak daripada saudaranya. Berarti anak daripada saudara adalah anak kita. Karena biasanya ikhwatul Islam yang paling bertanggung jawab terhadap anak saudaranya ada dirinya. Paman ada orang yang paling berhak untuk bertanggung jawab terhadap anak pamannya kalau seandainya tiada. Misalnya ada seorang saudara kita meninggal dan dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini biasanya bisa tidak dinikahkan oleh pamannya. Pamannya itu adalah ayahnya. Sebagaimana ibu, saudari daripada ibu itu adalah ibu. Saudari daripada ibu, apa namanya dalam bahasa kita? Bibi. Kalau saudari ayah? Saudari. Tuan puan. Saudari ibu namanya adalah
Ada yang tahu macam mana? Saudari paman, saudari, baik, saudari kita misalnya, saudari kita punya anak kita ini manggil siapa kepada saudari kita? Anda tahu? Bibi, baik. Kemudian saudari daripada ibu panggil apa? Bibi juga, tante juga. Apa bezanya? Macam mana kita nak membezakan antara tante yang dengan ayah, bibi dengan ayah, atau bibi dengan ibu? Berarti panggil tante ayah macam tu. Ada yang pernah panggil tante ayah? Ada? Tak ada. Lantas macam mana? Agar kita tahu bahwa bahasa kita banyak kurangnya. Baik. Kita selalu mengatakan kalau orang Indonesia lah secara umum ya, kita punya hutang kepada bahasa Arab itu 5.000 kosakata. 5.000 itu bukan sedikit. Dan orang Melayu 2 kali lipat. Bahasa Melayu itu lebih lagi. Makanya kalau kita lihat bahasa Melayu rata-rata itu bahasanya diambil daripada bahasa Arab. Bahkan masih banyak sampai sekarang di daerah-daerah Melayu seperti sebahagian Sumatera atau di daerah Malaysia atau di daerah misalnya daerah-daerah Melayu itu masih banyak digunakan bahasa-bahasa Arab. Lebih banyak lagi. Nah, salah satunya ikhwatul Islam, berarti tadi kita menyebutkan dalam bahasa Arab ammun, paman itu saudara kita, saudara daripada ayah. Kalau saudarinya ammah, kalau yang ibu saudaranya adalah khalun, kalau saudarinya khalah. Nah, kita kembalikan kepada Hashim, dia punya saudara Muttalib. Berarti Syaibah anaknya Salma ini itu adalah anaknya Muttalib. Bisa dipahami? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap anak kita, anak saudara kita adalah kita, paman. Sebagai seorang paman, itu yang paling bertanggung jawab. Makanya paman itu sama dengan ayah. Sebagaimana saudari ibu, ingat, saudari ibu itu sama dengan ibu. Misalnya kita punya ibu kita ini punya saudari ibu kita itu sama dengan ibu. Maka jangan pernah ada masalah dengan mereka satupun. Karena kalau kita punya ada masalah, berarti kita memutuskan tali silaturahim, baru disebut dengan rahim. Maka Nabi menyebutkan al-khalatu bimanzilatil saudari ibu sama posisinya dengan ibu, sebagaimana paman sama posisinya dengan ayah. Dan orang inilah yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita. Tapi kota Islam kita lanjutkan. Jadi Muttalib ini dikala datang ke kota Yathrib, dikala datang ke kota Madinah, dia cari. Ternyata dia menemukan istri daripada saudaranya yang bernama Salma dan punya anak bernama Syaibah. Kemudian dia datang meminta untuk merawat Syaibah ini, dirawat, dijaga, dipelihara. Karena itu adalah anak saudaranya. Karena bisa jadi nanti Salma itu ingin menikah lagi, kita tidak tahu. Sehingga ikhwatul Islam dikala minta izin, maka mereka mengizinkan. Di saat itulah Muttalib membawa Syaibah ke kota Mekah supaya nanti dia menjadi pemimpin Mekah Al-Mukarramah, mewarisi ayahnya Hashim. Kemudian sampainya di Mekah ikhwatul Islam, Muttalib, tadi kita menyebutkan apa kebiasaan Muttalib? Apa kebiasaannya? Memerdekakan budak. Dikala dia membawa Syaibah ini, orang mengira kalau Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Karena itu kebiasaannya. Maka dipanggil budak-budak. Itu apa bahasa Arabnya? Budak apa bahasa Arab budak? Kita ini semuanya budak Allah. Maka nama kita adalah Abdullah. Karena kita budaknya Allah. Disebut dengan Abdullah, hamba Allah, budaknya Allah. Itu bahasanya Abdullah. Kalau budak apa bahasa Arab budak? Abdul. Berarti budaknya Muttalib. Apa namanya? Abdul. Siapa Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Syaibah. Siapa itu Syaibah? Siapa Syaibah? Kakeknya Rasulullah SAW. Di mana berasal kakek Nabi? Di mana ibu kakek Nabi ini? Dari mana? Dari Madinah. Siapa namanya? Berarti ada tidak hubungan Nabi dengan kota Madinah? Tahu sampai di sini? Paham? Kalau sudah paham sampai di sini selesai. Ayat kota Islam sudah selesai ya. Agar kita tahu bahwa antara Nabi SAW dengan kota Madinah punya sejarah yang lama. Karena Abdul Muttalib itu sendiri kakek Nabi, yang mana dia bersumpah. Karena kakek Nabi itu Abdul Muttalib, namanya tadi siapa? Syaibah. Kemudian dikala Muttalib ini masuk ke kota Mekah, orang panggil Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Nama ini lengket.
Nama ini menjadi nama yang favorit, yang terkenal, maka terkenal Abdul Muttalib. Karena nama Abdul Muttalib tidak mungkin namanya. Setiap kalimat nama itu ikhwat Islam, apabila ada kalimat Abdul, karena biasanya orang Arab itu mereka tidak memakai nama aslinya. Seperti misalnya Abu Lahab, paman Nabi. Siapa nama Abu Lahab? Siapa nama Abu Lahab? Hah? Hakam ya? Masya Allah, ini jawabannya. Ini hadiahnya. Ini tentang ziarah Madinah ya. Semoga memberikan manfaat. Insya Allah bisa diberikan. Tapi ingat ya, jawabannya salah. Baik, ikhwatul Islam. Siapa nama Abu Lahab? Siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza. Kemudian Abu Talib. Semuanya Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal. Hakam itu, Abu Hakam itu baru Abu Jahal. Itu baru Hakam, Abu Jahal. Abu Talib namanya siapa? Cari sendirilah. Saya tak mau menyebutkan. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Jadi Abdul Muttalib namanya itu adalah Syaibah, kakek Nabi, lahir di Madinah, ibunya di Madinah, ayahnya berasal dari Mekah, Hashim. Sehingga Abdul Muttalib itu ikhwatul Islam, dikala dia berada di Mekah, maka dia menjadi pemimpin Mekah, mewarisi ayahnya. Kemudian dikala dia mewarisi ayahnya, maka dia mendapatkan keturunan namanya adalah Al-Haris. Jadi dia tidak memiliki anak yang lain kecuali Haris. Itulah asal muasal dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya aku punya 10 orang anak laki-laki, maka akan aku korbankan salah satu di antaranya. Kemudian setelah dia berdoa, maka Allah kabulkan. Agar kita tahu ya, doa-doa di Mekah itu, perbanyaklah doa di Mekah. Di zaman-zaman sebelum Nabi muncul saja banyak doa yang dikabulkan. Apalagi bagi umat Rasulullah SAW. Setiap masalah yang kita hadapi, kita datang ke sini dengan penuh membawa masalah, pulang-pulang penuh membawa ketenangan, kenyamanan dan pahala. Itu adalah tujuan yang sesungguhnya. Jangan datang ke sini bawa uang, pulang bawa masalah. Karena banyak barang yang belum terbeli. Saya pernah ikut Islam, jadi pernah bersama jemaah ya. Ustaz, saya ini lagi pusing Ustaz. Kenapa pusing? Karena kalau dibelikan yang ini nanti mengumpat. Kenapa saya tidak dibelikan? Kalau dibelikan ini, maka ini nanti marah. Kalau tidak dibelikan semuanya, dibilang kikir. Dibelikan semuanya, koper tidak cukup, uang juga tidak ada. Jadi saya sampai sekarang pusing Ustaz. Itu yang membuat dia pusing. Padahal kita tahu ikhwatul Islam, sebagaimana muqaddimah yang tadi kita sebutkan, bahwa ibadah umrah itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Makanya kalau kita tidak banyak duit, pergi senyap-senyap, pulang senyap-senyap, selesai. Pergi kemana? Pergi ke sana, beribadah, selesai. Tapi kalau kita ada rezeki, misalnya kita bagikan kepada sanak famili tetangga, juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya, karena kita tadi menyebutkan umrah itu tidak mahal, tapi yang mahal itu adalah sebelumnya, oleh-oleh sudah pasti, sebelum keberangkatan, setelah keberangkatan, itu yang membuat mahal. Tapi kalau kita pergi senyap, diam-diam, kita akan bisa pergi berkali-kali. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau seandainya doa-doa, makanya kita lihat orang-orang jahiliyah, doa mereka itu dikabulkan. Zaman jahiliyah doanya dikabulkan. Apalagi kita sebagai umat Nabi SAW, pulang kita dari tanah haram, membawa pahala, dan kita yakin bahwa semua doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembalikan kepada Syaibah. Abdul Muttalib ini, nama anak yang pertama adalah Al-Haris. Al-Haris itu adalah nama yang tidak boleh kita namakan anak kita dengan nama tersebut. Al-Haris, Hammam, itu adalah nama-nama sifat daripada, mohon maaf ya, itu adalah sifat daripada syaitan. Tidak boleh bagi kita menamakan dengan nama-nama tersebut. Kemudian lahirlah dikala dia berdoa dan bernazar dan mendapatkan 10 orang anak, maka diundilah siapa yang akan disembelih. Maka setiap undian itu keluar Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Maka ayah Nabi itu dipanggil dengan Az-Zabih Al-Thani, yaitu sembelihan yang kedua. Sembelihan yang pertama siapa? Ismail. Sejarahnya sama. Jadi sejarah Nabi itu semua sama. Mulai dari Ibrahim, Nabi Ibrahim kakeknya Nabi, anak Nabi juga ada Ibrahim. Kenapa sama-sama Ibrahim? Karena orang tuanya sama-sama berasal dari Mesir. Bukankah istri Nabi ini juga berasal dari Mesir? Siapa istri Nabi yang berasal dari Mesir? Siapa namanya? Siapa nama istri Nabi yang berasal dari Mesir? Istri Nabi itu ada Khadijah, yang meninggal Khadijah, dan Zainab binti Huzaimah. Itu yang meninggal. Yang masih hidup bersama Nabi
Khadijah kita tahu, Khadijah meninggal pada tahun 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Artinya kurang lebih 3 tahun 10 tahun dari kenabian. Artinya 10 tahun setelah Nabi berdakwah. Kemudian Zainab binti Khuzaimah menikah dengan Nabi hanya 3 bulan, dan dialah istri Nabi yang pertama kali meninggal. Kemudian yang masih hidup adalah Saudah, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya adalah Ramlah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Maimunah, Juwairiyah. Zainab itu ada 2. Zainab yang sudah meninggal namanya Zainab binti Khuzaimah, dan Zainab yang masih hidup namanya Zainab binti Jahshin. Zainab binti Khuzaimah yang pertama kali meninggal, Zainab binti Jahshin Allah yang menikahkan dia dengan Nabi. Dan yang terakhir siapa? Yang punya anak namanya Maria. Dari mana Maria? Sesuai dengan namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu adalah nama daripada kalimat Mesir, Qibti. Kalau sekarang Egypt, Mesir. Nah itu dikala Maria ini berasal dari Mesir dan dapat keturunan, Nabi menamakan anak tersebut dengan Ibrahim, karena sejarah dia itu sama dengan sejarah Nabi Ibrahim, sama dengan Hajar yang juga berasal dari Mesir, sama dengan orang tua Nabi. Jadi sejarah Nabi SAW itu saja ikhwatul Islam. Makanya kenapa kita harus mengetahui? Karena dunia itu penuh dengan sejarah, dan semua yang terjadi di dunia itu tidak terlepas daripada sejarah lama. Tidak ada yang baru di dunia, tidak ada. Semuanya cerita berulang. Hanya saja kejadiannya agak sedikit bertambah, berkurang. Itulah gunanya kita mengetahui sejarah. Makanya di dalam Al-Quran itu semuanya cerita dan sejarah. Cerita tentang Nabi sedikit. Nama Nabi SAW disebutkan di dalam Al-Quran berapa kali? Siapa yang tahu? Berapa kali nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran? Kalau tak tahu, esok kita sambung. Berapa kali nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran? Berarti esok kita sambung ya. Kalau sekiranya esok kita masih di sini. Tapi masih bagi kita yang ingin safar esok pagi, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Tapi kota Islam sesuai dengan kesepakatan, karena tidak ada yang tahu, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Esok kita sambung insyaallah Ta'ala. Karena ini merupakan kami mohon maaf ya. Biasanya setelah Ramadan di bulan Syawal, awal-awal bulan Syawal kita langsung melakukan pengajian. Namun qadarullah kami terpaksa pulang bercuti sejenak untuk melakukan raya ya. Sudah lama tidak raya bersama keluarga. Sudah bertahun-tahun ya, alhamdulillah. Dan sekarang baru kita bisa memulai. Dan insya Allah sebentar lagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji juga akan datang melaksanakan ibadah haji. Ada yang datang duluan ke kota Madinah, ada yang duluan datang ke kota Mekah. Dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan insya Allah pengajian di Masjid Nabawi akan selalu kita lakukan ikhwatul Islam setiap hari selepas maghrib di tempat yang sama. Namun karena kemarin Ramadan kita juga melakukan pengajian, tak hanya saja kami pulang, dan sekarang ini adalah awalnya. Jadi insya Allah esok kita akan kembali melanjutkan pengajian. Kemudian esok lagi kita akan insya Allah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita bersama. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Ini juga kembali kepada keutamaan Masjid Nabawi. Di antara salah satu keutamaan Masjid Nabawi yang tidak dimiliki oleh masjid manapun di dunia, bahkan Masjid Haram Mekah tidak ada keutamaan ini, adalah belajar agama di dalamnya. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyebutkan, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Sesiapapun yang berada di Masjid Nabawi, di samping dia beribadah, salat, zikir, baca Quran, dia juga belajar agama Allah, maka status dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga duduknya kita di sini sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Duduknya kita di Masjid Nabawi ikhwatul Islam dan belajar agama itu adalah jihad. Mengapa tidak ikhwatul Islam? Dari sini wahyu itu terpancar dari kota Madinah. Di Mekah Nabi SAW berdakwah sulit, banyak rintangan dan tentangan.
Namun dikala Nabi SAW berada di kota Madinah, dimudahkan. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baitul Ilmi, di mana wahyu terpancar dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Sehingga barang siapa yang belajar di Masjid Nabawi secara khusus, maka sama statusnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini bisa memberikan kepada kita motivasi, atau kepada anak-anak kita, terutama di zaman yang diberikan kemudahan. Kalau sekiranya Allah berikan kepada kita rezeki, letakkan mereka melaksanakan ibadah umrah. Jangan 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan sekaligus habiskan visanya belajar di Masjid Nabawi. Kalau kita tidak dapat ilmu di dalamnya, cukup kita mendapatkan keberkahan yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak mendapatkan apapun yang kita sampaikan, duduknya kita di sini sudah dinilai sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam Masjid Nabawi, di bagian kanan, di dalam itu ada perpustakaan yang sangat luar biasa. Kalau di bagian kanan itu perpustakaan yang tidak ada duanya, luas sekali, banyak buku-buku para ulama di dalamnya. Setiap kali kita masuk, maka kita akan menemukan hadis ini untuk memberikan motivasi. Di bagian dalam Masjid Nabawi ada lagi perpustakaan yang kedua, manuskrip tulisan lama, tulisan para ulama. Kalau kita ingin melihat tulisan para ulama yang meninggal di abad ke-3, ke-4, ke-5 Hijriah, ada semuanya di dalam. Dan dikala kita masuk, man jaa masjidi hadza lam yati illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Sesiapa yang datang ke Masjid Nabawi, di samping dia beribadah, kemudian dia belajar agama atau mengajarkan, belajar atau mengajar sama saja. Karena memang di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Semuanya. Terlaknat itu apa maknanya? Jauh dari Allah Azza wa Jalla, kecuali 4 perkara. Artinya kalau kita tidak ingin dijauhkan dari Allah, masuk dalam salah satunya. Yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang ketiga, orang yang mengajarkan agama Allah. Yang keempat, yang belajar agama Allah. Jadilah salah satu di antaranya. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi mal'unatun ma fiha. Semuanya terlaknat. Apa makna terlaknat? Laknat itu artinya jauh, jauh dari keberkahan, jauh dari kedamaian, jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan. Kita akan jauh. Bukankah Allah menyebutkan ala bi zikrillah tatma'innul qulub? Kalau kita ingin tenang, ingin bahagia, beribadah kepada Allah, kebahagiaan dengan kemaksiatan tidak akan pernah lama. Iya, dengan maksiat kita akan bahagia sejenak, 1 malam 2 malam, kemudian setelahnya penderitaan yang akan dirasakan. Tapi beribadah kepada Allah adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan oleh karena itulah disebut dengan laknat mal'unah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali 4 ini. Maka pilihlah salah satu di antaranya. Berzikir bersama orang-orang berzikir, belajar agama, mengajarkan agama. Ambil salah satu di antaranya supaya kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Masjid Nabawi. Makanya Nabi menyebutkan fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Ia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sambungan hadis ini, wa man jaa li ghairi dzalik, barang siapa yang datang bukan untuk demikian, bukan untuk belajar, artinya hanya sekedar datang kemudian pulang, fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, maka dia ibarat seorang laki-laki yang hanya memperhatikan perhiasan, oleh-oleh, hadiah yang dibawa oleh kawannya. Karena hadiah itu banyak ikhwatul Islam. Ada hadiah secara zahir, seperti kita kan kalau kita pulang dari tanah haram pasti kita bawa hadiah. Tapi rata-rata hadiah yang kita bawa hanyalah hadiah secara zahiriah saja. Tapi yang batin, yang lahirnya kita tidak membawa hadiah. Dan kan bukankah zahir batin, namanya zahir batin, yaitu hadiah secara nyata dan yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Makanya Nabi menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi bukan untuk yang tadi kita sebutkan, maka dia ibarat orang yang hanya bisa memperhatikan perhiasan yang dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Artinya semua mereka yang belajar di Masjid Nabawi, walau 1 ayat 2 ayat, walau 1 hadis 2 hadis, tapi itu adalah perhiasan dan warisan. Dan tidak ada warisan yang paling mulia melainkan warisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, tapi Nabi wariskan agama kepada kita bersama. Maka beruntunglah mereka yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga duduknya kita di sini termasuk orang yang mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin,
Para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa-doanya, menerima semua amal ibadahnya, menjadikan ibadah umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan saudaranya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ini bukan perjalanan pertama dan yang terakhir. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita umur yang panjang, rezeki untuk selalu bisa datang ke tanah suci dalam rangka mendapatkan ridha ilahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.